tapi boleh nggak kita menarget gitu, boleh nggak ya? Menarget sebaiknya kita bijaksana. Menargetnya mungkin lebih kepada saya sudah memberitakan ke wilayah mana aja. Kalau Paulus targetnya begitu, targetnya bukan saya mau capai berapa baptisan, bukan begitu target Paulus. Target Paulus itu mana wilayah yang belum diinjili. Pertama, yang kedua, mana wilayah yang belum di follow up pengajarannya. Contoh Roma tidak di follow up pengajarannya. Kalau Tesalonika ada pengajarannya yang berkelanjutan karena waktu itu mereka menjadi murid Tuhan, tapi banyak yang nggak ngerti tentang eskatologi, tentang kebangkitan, di follow up dengan surat. Roma tidak ada yang follow up tentang pengajarannya, pengajaran lanjutan. Lalu dia kirim surat Roma, walaupun bukan dia mendirikan gereja. Jadi Paulus itu begitu, istilahnya mantra dalam tanda petiknya, mantra misi dia begitu. Yang mana yang belum diinjili wilayah mana, saya pergi ke sana. Yang kedua, yang mana yang belum di follow up, ya, yang belum ditindaklanjuti pengajarannya lebih jauh, saya akan ambil pekerjaan itu. Jadi kalau targetnya begitu, oke aja, fine. Dan saya pikir tuh bagus. Tapi kalau targetnya, gue tahun ini mau bertumbuh 100 orang, gue tahun ini mau bertumbuh 200 orang, kayaknya nggak wise, brother. Iya, not a wise. Kan kita sebenarnya target kita adalah menyebarkan firman itu, ya, bukan untuk membuat anggota gereja kita jadi berapa, bukan begitu. Ya. Saya merasa waktu saya mengubah pandangan bahwa kita di dalam setiap percakapan itu untuk memuliakan Tuhan, kita nggak jadi semacam tertekan ataupun merasa bersalah dalam percakapan itu. Artinya kadang-kadang kan kita merasa harus nih, gitu kan? Kalau saya pergi ke pertemuan gitu kan, wah saya gimana nih caranya supaya saya bicara tentang Kristus atau gimana? Itu jadinya malah kita jadi nggak happy dalam percakapan itu gitu. Benar. Padahal kan sebenarnya kita harus enjoy juga kan, artinya setiap hal yang kita lakukan juga kan. Betul. Entah itu nanti kita dibawa kepada suatu percakapan yang memang menuju ke arah firman, ya kita bersyukur juga bahwa Tuhan memakai kita kan. Bukan artinya kita akhirnya memaksakan diri sehingga akhirnya kita jadi nggak, gimana ya, pandangan orang akhirnya, ya saya juga jadi bingung juga dalam menerangkan ini, tapi artinya itu yang saya merasa. Jadi akhirnya ketika saya merubah pandangan itu, saya lebih bisa banyak memenangkan, dalam artian memenangkan bukan dalam memenangkan jiwa ya, tapi artinya percakapan itu bisa pada akhirnya berujung ke situ juga gitu. Betul. Tapi bukan mengenai dia akan menjadi atau tidak menjadi. Ya, benar Brother Pierre. Ya, saya rasa itu benar sekali Brother Pierre. Saya juga mengalami itu. Jadi yang saya bedakan adalah antara gereja universal dan gereja lokal. Gereja lokal mungkin kita bisa katakan gereja kita, gitu, organisasi kita, itu adalah gereja lokal kita. Gereja universal adalah orang Kristen yang diselamatkan, orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Nah, kalau kita bisa membedakan kedua ini, maka kita tidak terjebak di dalam pola yang pertama, sehingga kita pun akan tetap senang hati membangun, mengedifikasi umat Kristen secara universal. Sama halnya dengan kita membuat video ini, kan kita membangun, ya, mengedifikasi jemaat Tuhan secara universal, gitu. Kita tidak ada target bahwa mereka harus menjadi anggota kita, tapi kita senang apabila mereka bertumbuh dalam pemahamannya, apabila mereka menjadi murid yang semakin baik. Berarti kan itu kan memuliakan Tuhan, berarti Tuhan menggunakan kita untuk hal itu, kan gitu Brother Pierre. Jadi cara memandang penginjilan, cara memandang pengajaran itu harus lebih luas dan bisa membedakan antara gereja universal dan gereja lokal itu, sehingga kita tidak berusaha untuk menarik mereka masuk kepada gereja lokal kita. Dan kalaupun mereka memang mau, ya itu juga ya kasih karunia Tuhan, dan juga kita juga enggak terlalu
gimana dengan hal itu kan. Bukan itu juga tujuan utama dan tujuan spesifik kita kayak gitu. Ya, saya setuju dengan Brother Pierre tadi katakan seperti itu. Iya, brother. Saya bersyukur untuk percakapan kita ada banyak hal yang dibukakan sebenarnya. Ya. Dalam artian pemahaman-pemahaman ya dari base kita buku Yeremia ini dan Yeremia. Ya. Dan membantu kita juga untuk bisa berpikir lebih luas ya. dalam pelayanan kita dan ya. setiap hal yang kita lakukan yang berhubungan dengan memuliakan nama Tuhan ya, brother ya. Ya. Ya, brother, kita berdoa. Ya, silakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk percakapan kami.